jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian, khususnya siswa kelas 11 IPS SMA se-Kota Bontang. Perkenalkan, nama saya Pak Octavian Indra. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan pada kalian di masa pandemi ini, kita harus tetap melaksanakan pola hidup sehat dengan cara mengenakan masker, kemudian mencuci tangan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan jangan lupa imbangi dengan olahraga secara teratur. Materi sejarah peminatan pada sore hari ini berkaitan dengan topik pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kebermanfaatan dalam ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi sejarah peminatan kelas 11 SMA untuk jurusan IPS pada kesempatan kali ini. Kompetensi dasar untuk pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini adalah 3.3, yakni menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aflaro, Revolusi Industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Anak-anak dan pemirsa dimanapun berada, sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat gambar berikut? Ya, ini adalah sebuah lukisan atau gambar yang mengilustrasikan Galileo sedang mendemonstrasikan penggunaan teleskop. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1609 di hadapan anggota parlemen Venesia. Hari itu bisa dikatakan merupakan turning point yang mampu membuka mata publik bahwa bumi tidaklah sendirian di tengah angkasa yang luas ini, melainkan ada banyak benda-benda langit yang selama ini belum diketahui lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke peristiwa Renaissance, ada kaidah dalam sejarah yang disebut dengan kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas yakni sebab terjadinya suatu peristiwa sejarah. Artinya, suatu peristiwa terjadi karena dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya. Begitu pula seterusnya. Abad pertengahan menjadi salah satu pokok bahasan mengapa akhirnya Renaissance muncul ke permukaan, terutama bagi masyarakat Eropa kala itu. Apa sih yang dimaksud dengan abad pertengahan? Istilah abad pertengahan merujuk pada masa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi hingga dimulainya masa Renaissance pada abad ke-16 di Eropa. Atau dengan pengertian yang lain, abad pertengahan merupakan periode ketika dominasi gereja sangat kuat dalam mengatur setiap urusan kehidupan masyarakat Eropa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika abad pertengahan ini dikenal dengan istilah abad ke-8 atau The Dark Age. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
karena pada masa ini Eropa nyaris tidak mengalami perkembangan baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Padahal di masa sebelumnya, Yunani kuno dan Romawi kuno menjadi kiblat pengetahuan serta budaya dengan peradaban yang tinggi di kawasan Eropa. Ditambah lagi dengan dominasi gereja pada periode tersebut yang mengekang kehidupan dan pemikiran masyarakat serta kebijakannya yang dianggap menyimpang dari Alkitab. Coba perhatikan ilustrasi singkat berikut agar lebih mudah mencerna apa itu abad pertengahan secara umum. Saya akan coba menggambarkannya sepintas. Baik anak-anak dan pemirsa, jadi abad pertengahan merupakan sebuah istilah yang mengacu pada periode antara zaman kuno, di mana zaman kuno ini merupakan era Yunani kuno dan Romawi kuno, dengan zaman modern atau masa setelah abad pertengahan. Sedangkan masa Renaissance menandai berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya zaman modern. Secara harfiah, Renaissance dari bahasa Prancis berarti kelahiran kembali, atau dalam pengertian yang lebih luas, Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan lahiran kembali peradaban Barat, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Oleh kaum Humanis, kedua kiblat kebudayaan tersebut dianggap sebagai puncak peradaban Eropa dengan kemajuan seni dan ilmu pengetahuannya. Humanisme pada masa Renaissance menekankan bahwa umat manusia memiliki berbagai kehendak bebas dalam berpikir, baik itu dalam mengelola alam, serta menentukan prinsip-prinsip suatu tindakan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Nah, dari sini bisa dipahami ya apa itu Renaissance. Selanjutnya, bagaimana Renaissance itu muncul? Florencia atau Florence dianggap sebagai kota pelopor lahirnya Renaissance. Kota ini dikenal sebagai kota dagang terbesar pada masanya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh wilayah yang subur dan strategis, yaitu pusat pertemuan dan interaksi para pedagang dari berbagai kota di Italia. Dari kota inilah gerakan Renaissance tersebar hingga ke berbagai negara di Eropa melalui interaksi para pedagang. Hal tersebut juga didukung dengan pengaruh Paus Leo yang ke-10, di mana tokoh ini sangat mendukung gerakan Renaissance hingga gerakan ini menjadi semakin populer, terutama di kawasan Eropa. Faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Yang pertama, munculnya banyak kelas menengah yang baru. Perdagangan yang pesat turut serta mempengaruhi kemajuan ekonomi di berbagai kota yang ada di Italia, seperti Florence, Genoa, dan Venice. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap minat dalam mempelajari kembali budaya dan keilmuan yang dikembangkan oleh Yunani kuno dan Romawi kuno melalui berbagai akademi maupun sekolah-sekolah. Munculnya kelas menengah baru serta kota-kota dagang yang makmur berhasil mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia. Hal tersebut menyebabkan cara pandang lama yang dianut oleh abad pertengahan perlahan mulai pudar,
hingga mempengaruhi kewibawaan gereja terkait urusan duniawi. Berikut merupakan gambar Katedral Santa Maria del Fiore yang merupakan salah satu bangunan Renaissance dan simbol kota Florence. Masih di faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Yang kedua, faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance juga didukung adanya penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Salah satu dampaknya yakni lahirnya seniman-seniman jenius seperti Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Ada tokoh yang namanya Cosimo de Medici. Siapa Cosimo de Medici ini? Cosimo de Medici dari keluarga Medici ini menjadi pelopor dan pelindung dalam bidang budaya, kesenian, dan sains. Sumbangan terbesar keluarga Medici terhadap era Renaissance adalah dalam bidang pendidikan dan seni dengan memprakarsai berdirinya Akademia Plato di Florence. Akademi ini adalah sebuah kelompok diskusi akademi informal yang melibatkan para cendekiawan atau kaum terpelajar yang terkemuka di Florence pada masa itu. Yang ketiga yakni kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Kondisi tersebut membuat orang kemudian mempertanyakan ulang hakikat, tujuan hidup, serta institusi yang sebelumnya menuntun arah hidup mereka. Selanjutnya yaitu jatuhnya Konstantinopel. Apa relevansi jatuhnya Konstantinopel dengan hadirnya masa Renaissance? Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman. Hal ini memberi dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance. Relevansinya apa? Relevansinya adalah banyak kemudian cendekiawan yang ahli dalam kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang bekerja di perpustakaan yang ada di Konstantinopel kemudian menyingkir ke Eropa setelah Konstantinopel dikuasai oleh dinasti Ottoman. Mereka membawa banyak buku sastra, buku-buku hukum, maupun buku-buku seni. Di tempat yang baru, mereka mengajar bahasa Yunani dan Latin, termasuk juga karya-karya sastra serta buku-buku yang merujuk pada keilmuan hukum. Hasilnya, minat untuk mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi di Eropa semakin meningkat. Selanjutnya yakni penemuan mesin cetak. Pada tahun 1454, Gutenberg dari Mainz, Jerman, menemukan mesin cetak. Hal ini dapat mempercepat dan memperluas gagasan-gagasan yang kemudian melahirkan revolusi berpikir Renaissance dan Humanisme. Segala informasi yang berkaitan dengan pemikiran masa Renaissance berkembang jauh lebih cepat berkat ditemukannya mesin cetak. Dampak Renaissance dalam berbagai bidang. Ada dua dampak Renaissance dalam berbagai bidang yang paling mencolok. Yang pertama di bidang sosial budaya, yang kedua di ekonomi dan politik. Di bidang sosial budaya, semangat Renaissance dan Humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia serta penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu, menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme adalah ideologi atau gerakan yang mendorong dihapuskannya agama dari ruang-ruang publik. Sekularisme menekankan agar urusan publik dilepaskan sama sekali dari pengaruh dan campur tangan agama.
urusan agama dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing individu. Pada kelanjutannya nanti, yang namanya sekularisme akan berkembang menjadi liberalisme, kapitalisme, federalisme, dan sebagainya. Yang kedua, yakni di bidang ekonomi politik. Dalam perkembangannya, tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Pandangan ini kelak disebut dengan merkantilisme. Selanjutnya, yakni merkantilisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Selain itu, merkantilisme, karena di sini ada isme, yakni suatu paham, bisa dijelaskan bahwa merkantilisme adalah suatu paham yang mana suatu negara dianggap memiliki kejayaan apabila diukur dari banyaknya emas atau logam mulia. Kemajuan perdagangan pada nantinya akan berimbas pada kemajuan perekonomian negara karena meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak. Negara yang maju pada gilirannya mampu memberi jaminan ataupun perlindungan kepada para pedagang dalam perdagangan lintas negara. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola perdagangan internasional serta melipat gandakan keuntungan, tiap-tiap negara akan mengizinkan pembentukan serikat dagang, seperti Inggris dalam bentuk EIC dan Belanda dalam bentuk VOC. Melalui serikat-serikat dagang ini, negara berupaya mencapai surplus perdagangan internasional dengan meningkatkan ekspor dan sedapat mungkin mengurangi impor. Itulah gagasan pokok merkantilisme. Dengan cara itu, negara menjadi makmur karena ekspor yang lebih banyak daripada impor yang menyebabkan neraca perdagangan menjadi surplus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gagasan inti merkantilisme adalah mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor, serta ukuran kemakmuran suatu negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas berupa logam mulia. Latar belakang lahirnya merkantilisme. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Para pedagang yang terlibat dalam perdagangan internasional itu biasanya terlibat dalam persaingan sengit dan tak jarang berujung pada konflik. Oleh karena itu, para pedagang yang lahir sebagai akibat dari revolusi budaya kemudian membutuhkan suatu perlindungan dari negara. Di sisi lain, negara juga membutuhkan pedagang-pedagang agar perekonomiannya tumbuh dan berkembang melalui tarif retribusi serta pajak yang diperoleh dari para pedagang. Selanjutnya, berkembang pemikiran bahwa perekonomian suatu negara akan berkembang jika negara tersebut mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sesedikit mungkin. Inilah yang kemudian disebut neraca perdagangan surplus, yaitu ketika ekspor lebih banyak daripada impor. Pada perkembangan selanjutnya, muncul juga kesadaran bahwa sumber daya yang diperdagangkan itu bersifat terbatas. Oleh karena itu, negara harus berupaya mencari dan mendapatkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas itu demi ketahanan ekonomi suatu negara. Bahkan, ukuran kemakmuran dan kekuatan suatu negara dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas itu. Selain logam mulia, di masa itu rempah-rempah seperti cengkeh, pala,
dan kayu manis itu menjadi incaran negara-negara yang menganut kebijakan merkantilisme. Rempah-rempah pada saat itu merupakan komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa. Dari merkantilisme inilah pada nantinya para penjelajah barat atau negara-negara kolonial menumbuhkan paham 3G, yakni gold, gospel, and glory. Gold, mencari sebanyak-banyaknya sumber emas untuk kepentingan negara. Kemudian glory, yakni mencapai kejayaan dengan cara memperbanyak tanah jajahan. Selanjutnya yaitu gospel, melakukan misi suci, menyebarkan agama Nasrani pada saat itu. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Ini penting kita bahas karena apa yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah dampak atau ekses negatif dari merkantilisme, yakni lahirnya kolonialisme dan imperialisme, di mana Nusantara menjadi tujuan yang awalnya sebagai tujuan untuk melakukan perdagangan, namun selanjutnya hal tersebut berubah atau beralih menjadi monopoli perdagangan dan bertransformasi menjadi bentuk kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara barat. Merkantilisme memicu era penjelajahan samudra dan imperialisme dengan tujuan menguasai koloni-koloni atau wilayah-wilayah yang akan menjadi sumber bahan baku dan pasar potensial. Tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara. Setiap negara seperti Inggris, Prancis, Belanda maupun Spanyol mencoba untuk saling bersaing demi mendapatkan emas dan perak dalam jumlah yang besar. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme ini juga didorong dengan semangat 3G, yakni gold, glory, dan gospel. Gold, yakni mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya demi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Sedangkan glory bisa dilihat dari banyaknya jumlah tanah jajahan yang dimiliki oleh negara. Terus kemudian gospel, yakni misi suci dalam menyebarkan agama Nasrani kala itu. Ringkasnya, merkantilisme secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan melahirkan penjajahan di dunia, termasuk juga di Nusantara.